Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aula Rama Fitri dari Prodi Administrasi Pendidikan dengan NIM 202033. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan hasil presentasi video saya pada mata kuliah Manajemen Humas, yaitu materi mengenai aktivitas praktisi humas atau Public Relation, konferensi pers, reels, dan prestasi. Yang akan kita bahas tentang praktek dan juga tugas-tugas dari relation atau praktisi lembaga atau perusahaan tersebut. Ada 3 di antaranya yang akan kita bahas, yaitu pertemuan mengenai siaran pers yang lebih dikenal dengan press release. Yang kedua adalah jumpa pers, itu konferensi pers. Jadi ada perbedaan antara siaran pers dengan jumpa pers. Siaran pers itu adalah informasinya atau beritanya yang kita rilis, sementara keunikan konferensi pers adalah artinya kita berjumpa dengan keseluruhan media yang ada di satu wilayah yang kita undang untuk bertemu bertatap muka untuk menyampaikan suatu informasi terkait dengan lembaga atau perusahaan kita yang tepat. Dan yang ketiga yaitu presentasi. Jadi kesemuanya terkait dengan kemampuan komunikasi tingkat tinggi dari para praktisi public relation yang ada di lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja. Yang pertama kita bahas tentang siaran pers atau pers release. Itu sebenarnya adalah berita informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga dan sebuah organisasi. Ada sedikit perbedaan antara sebuah berita dengan siaran pers atau news release. Yang menjadi proteksi public relation atau dari perusahaan atau lembaga berita yang memberikan berita kepada tujuan menginformasikan atau mendidik, membimbing, sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Kepada siaran pers tujuannya yang berbeda. Tujuannya tidaknya untuk menyebarluaskan informasi, tapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau citra pandangan ternilai yang baik dari publik, dari anggota masyarakat, adab kepada perusahaan atau lembaga, memberitahu peristiwa bersifat gagasan dan masalah bersifat yang sangat umum. Tetapi kalau untuk siaran pers atau release, berita cenderung lebih mendidik atau untuk memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan yang terkait masyarakat kepada perusahaan atau lembaga. Mereka memberitahukan peristiwa yang sifatnya sangat umum. Tapi kalau untuk siaran pers atau rilis berita cenderung lebih mendidik atau memberitahukan tentang peristiwa yang terkait dengan perusahaan. Jika ada proses pendidikan untuk mengetahui peristiwa itu secara dalam kemudiannya. Yang ketiga yaitu kita dapat kita bedakan adalah dalam melaporkan fakta atau beritanya sekedar melaporkan fakta sesungguhnya, fakta-fakta empirik sebagaimana ada apa adanya, tetapi benar bedanya dengan siaran pers. Dan siaran pers memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Jadi ada fakta-fakta kerugian dalam proses menyelesaikan atau memperbaiki yang menjadi sasaran pers untuk menutupi agar perhatian publik. Tidak ada fakta yang cenderung buruk dan merugikan perusahaan. Kalau shorting, proses pemanfaatan jumpa pers ini atau pers release bukan juga flash confession. Pers berperan selesai yang tujuannya adalah kadang-kadang untuk menutupi bukan berarti menutupi, tetapi bukan berarti membohongi, tetapi dalam rangka mengalihkan perhatian. Jadi dalam proses itu kita perbaiki fakta-fakta, perusahaan berusaha untuk mengalihkan perhatian publik. 4 cara mengelola siaran pers oleh media dilakukan oleh para praktisi publication relation atau praktisi
humas di lembaga kepuasan manapun bekerja dengan media yang sudah ditunjuk. Yang pertama yaitu siaran pers dimuat sebagaimana apa adanya jika formatnya memang sudah dengan kebijakan media massa bersangkutan, maka kita tinggal masuk. Artinya kalau medianya berkehendak seperti tidak bisa dirubah-rubah formatnya, maka ikuti saja, tinggal dituangkan. Dan yang kedua yaitu siaran pers, itu ditulis ulang oleh media. Kita sudah buat sedemikian rupa, kemudian kita berikan ke media, kemudian ditulis ulang dengan format berita. Nah, diganti oleh media, oleh wartawan, ditulis ulang dengan berita format diganti, dan diedit oleh editor, oleh penulisnya, tetapi tidak mengurangi isi konten atau kebutuhan utama dari berita yang dibahas tadi. Kalau yang ketiga bentuknya adalah dipadatkan. Jika susunannya berkepanjangan karena perusahaan cenderung sebegitu banyak peristiwa, begitu banyaknya informasi yang ingin dilakukan, yang ingin diluruskan. Jenis yang keempat yaitu press release, itu adalah satu berupa pengumuman jadwal peristiwa, isinya informasi mengenai peristiwa atau keadaan atau acara yang akan diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak atau publik termasuk media massa. Biasanya sifatnya adalah undangan, berbentuk undangan untuk media massa. Yang kedua yaitu bentuk adalah pengumuman untuk media massa atau mengunggahnya atau menyampaikan peristiwa atau cara yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada turut serta mempersiapkan liputannya agar mereka mempersiapkan diri untuk meliputi acara tersebut atau peristiwa yang akan diadakan. Dan pengumumannya tidak boleh dari satu praktisi publication dapat mengirimkan informasi pendukung seperti foto dan video dan tulisan ringan sebelum kegiatan atau acara yang dibuat atau berlangsung. Yang ketiga bentuknya adalah secara selebriti jalanan. Beritanya The Lounge, isinya berupa berita peristiwa pidato atau ceramah seseorang, biasanya pimpinan tokoh dalam acara sumber tertentu. Sebelum menulis siaran pers, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Dalam kasus untuk proteksi humas, yang pertama itu perlu dipertimbangkan adalah siapa yang akan kita tarik atau untuk siapa kita kejar, supaya dapat rilis ini menarik buat mereka yang jadi target harus jelas. Dan yang kedua adalah apakah akan memberikan informasi yang baru atau justru tidak memberikan, cenderung berbeda. Kalanya mengulang informasi yang sudah ada itu. Kalau bisa membahas, memang ada informasi baru yang buat mereka menjadi penting untuk didengarkan atau untuk diikuti. Yang ketiga ada apakah karena mempengaruhi kehidupan sebanyak orang atau masyarakat yang dipengaruhi oleh siaran pers yang kita buat itu. Semakin besar pertimbangan itu memberikan dampak media apa kita bermanfaat untuk mencapai orang yang akan mempengaruhi, yang memberikan dampak orang yang akan tertarik, market atau publik yang kita jadikan target. Sampai berita itu untuk kepada mereka yang jelas. Sekarang perlu diberikan tanda, yang satunya untuk diterbitkan segera. Itu pentingnya untuk prediksi humas, dimanapun harus ada tanda diterbitkan. Atau yang kedua, untuk diterbitkan sebelum tanggal berapa, harus ada kejelasan, khususnya untuk harian pagi, harian sore, dan harian malam. Kalau ada untuk media tertentu, tentunya dengan kapasitas terbit kapan, terus dipelajari sesuai dengan harapan. Ada beberapa hal penting juga yang harus kita bahas dalam penulisan siaran pers. Yang pertama soal subjek-subjek yang selalu dinyatakan di awal subjek adalah bidang kegiatan yang kita lakukan, dan sebaiknya kita tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjek. Kalau bisa hindari untuk menghindari kesan promosi. Yang kedua adalah program pertama berisi rangkuman secara keseluruhan tentang isi pesan. Paragraf utama sangat menentukan tingkat ketertarikan masyarakat atau publik untuk
membaca berita yang akan kita rilis untuk menarik buat mereka atau tidak. Jadi sangat ditentukan, tujuannya tertentu untuk memudahkan para pembaca atau masyarakat ketika ingin membaca atau mengetahui satu berita yang kita buat, untuk mengetahui dengan cepat informasinya. Ada juga unsur penting dalam siaran pers itu yang perlu dipahami. Jadi kita sudah bahas beberapa. Antaranya yang pertama adalah objek subjek, apa yang akan kita tuturkan oleh cerita yang kita buat, disusun perusahaan yang bersangkutan, lokasi perusahaan, keunggulan pesan atau pemanfaatan apa yang ingin diberikan oleh sebagai lembaga untuk masyarakat, penerapan pesan. Second, hasil presentasi. Sekian yang presentasi saya. Apabila ada salah dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.